Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mesti. Alhamdulillah, syukurillah kita bertemu pada pagi hari ini. Prof. Win, Pak Fakhrul Effendi, Pak Abdullah Baraja, kemudian Ustadz Haikal Ridho, kemudian Pak Fakhrul Effendi, Pak Mukhlisin. Alhamdulillah. Ya, pagi hari ini kita akan, saya sedikit review dan fokuskan. Yang sebenarnya tema kajian kita ini kan menyentuh hati dengan Smart Hub. Nah, Smart Hub itu adalah tool untuk WA marketing communication. Nah, konteks ya, saya ingin mengingatkan review konteks kajian kita itu adalah ekonomi digital untuk konsolidasi ekonomi bangsa dan umat. Jadi kesadaran ekonomi digital itu sudah kita sadari bersama dan kita memang berada di situ. Namun kita juga menyadari bahwa ekonomi digital ketika kita belum melakukan konsolidasi atau belum berhasil melakukan konsolidasi, dikonsolidasi oleh pihak-pihak yang menguasai teknologi dan kapital. Nah, dan kapital itu penting saya sebut karena sebenarnya menguasai teknologinya itu kita sudah. Nah, jadi menguasai teknologinya itu sudah dan tidak masalah. Sebab platform-platform digital besar itu juga banyak orang-orang kita atau tenaga-tenaga ahli kita, engineer-engineer kita yang bekerja di sana, bahkan menjadi tenaga-tenaga inti. Jadi menguasai teknologinya itu tidak masalah. Kita juga menguasai teknologi. Makanya tadi saya bilang dan kapital. Jadi ekonomi digital kita itu dikuasai oleh mereka yang menguasai teknologi dan menguasai kapital. Karena kapital ditambah dengan teknologi dalam konteks ekonomi digital itu lalu kemudian menjadi kolaborasi model bisnis, yang model bisnis itu kemudian mengarah kepada akuisisi user, akuisisi nasionalisme bahkan, dan akuisisi negara gitu. Jadi bukan hanya user itu orang, tapi negara itu bisa diakuisisi dengan kekuatan kapital yang ditambah dengan teknologi digital. Nah, itu yang kita alami dan sudah panjang kita bahas, untuk tidak kita ulangi lagi pembahasannya, karena memang itu sudah panjang kita bahas, dan kita sudah menyadari situasi di mana kita berada dalam situasi dikuasai oleh kekuatan kapitalis dengan menggunakan ekonomi digital. Lalu ternyata belakangan kita menyadari, oh itu ternyata ada muatan kapitalismenya, di mana akhirnya kemudian privasi kita itu hilang, kedaulatan negara itu hilang. Jadi ternyata kita memahami bahwa dengan penggabungan dua kekuatan, yaitu ekonomi teknologi digital plus kapital, itu menghasilkan ekonomi digital yang kita kemudian dikuasai oleh mereka. Nah, lalu kemudian kita menginginkan konsolidasi, kesadaran baru muncul. Nah, kita melakukan konsolidasi. Nah, saya kira kita sudah berada pada posisi aman yang pertama, itu teknologi sudah bisa kita kuasai. Jadi kalau kita masuk ke situ tidak ada masalah. Ya, kemampuan untuk menguasai teknologi digital itu ada. Apakah kita dalam konteks membuat websitenya, apakah kita membuat aplikasinya, apakah kemudian kita mau membuat backbone internetnya, apakah kita membuat infrastruktur internet termasuk di dalamnya server, itu teknologinya ada. Hanya apakah kita cukup punya kapital untuk kemudian menghadapi kapitalisme dengan kekuatan kapital. Nah, itu kan PR. Lalu kesimpulan kita juga sudah, ya kan, bahwa kalau kita menghadapi mereka juga dengan kekuatan kapital, ya nggak mungkin, karena kita tidak ada kekuatan kapital yang bisa kita gunakan. Ya. Maksudnya kekuatan kapital yang bisa kita gunakan. Kekuatan kapital ada, modal ada, hanya tidak terkonsolidasi juga, kan gitu.
Nah, oleh karena itu kita juga tidak mungkin menghadapi mereka dengan kekuatan kapital yang digabungkan dengan teknologi. Nah, karena kapital kita itu pasti kalah dengan mereka sekarang ini. Nah, mereka itu terkonsentrasi dan kemudian digunakan dengan mudah. Kita bisa melihat unicorn 14 triliun, dekakon 140 triliun, bahkan digabung 2 dekakon ya menjadi dekakon plus berarti 240 atau 280 triliun. Nah, triliun-triliun kayak begitu kan kita nggak punya. Nah, gitu. Ada tapi tidak terkonsolidasi. Ya sebenarnya ada tapi tidak terkonsolidasi. Lalu kemudian kita berpikir bagaimana caranya kan gitu. Ini review ya. Nah, maka cara yang kita gunakan adalah oke, teknologinya kita buat ya. Kita harus membuat tim atau membuat pusat pengembangan teknologi untuk bangsa. Sehingga kemudian kader-kader atau tenaga-tenaga engineer yang menguasai teknologi itu bisa kita berikan tempat untuk mencurahkan ilmu, mencurahkan pengetahuan, mencurahkan kemampuan untuk menyusun sebuah teknologi digital untuk ekonomi digital, tetapi dengan model bisnis yang berbeda dengan kapitalisme. Nah, gitu. Nah, PR kita adalah membuat model bisnisnya. Kalau model bisnisnya sama, ya kita akan dimakan. Nah, gitu. Kita akan dimakan. Dan sudah banyak. Makanya ketika kita bertemu dengan para agnia atau investor-investor lokal itu dia sudah kapok. Nah, ini cerita review ya sebelum masuk itu. Sudah kapok ketika kita ajak bicara, makanya aku sudah danai ini sekian miliar, sekian puluh miliar, habis, hangus. Ya kan? Ini juga begitu. Dan itu saya sudah bertemu dengan puluhan ya, bukan cuma satu, puluhan yang kemudian mengatakan begitu. Nah, simpel saya mengatakan iya, karena saya mereview web yang di itu saya mereview dan saya paham karena saya juga sudah berada di dunia digital cukup lama. Masalah utamanya adalah model bisnisnya berhadapan-hadapan, head to head dengan kapitalisme. Makanya itu seperti yang dikatakan oleh Jack Ma, yaitu bertarung hiu di lautan, sementara kita ini buaya bukan, hiu bukan, kan gitu. Ya dimakan. Nah, itu persoalannya. Makanya tadi saya ingin mengulangi, kita harus membuat pusat pengembangan teknologi umat di mana kita bisa mengerahkan kemampuan-kemampuan tenaga engineer kita membuat teknologi digital yang teknologi digital itu kita gunakan untuk apa itu namanya mengkonsolidasi kekuatan ekonomi kita dengan model bisnis yang berbeda. Model bisnisnya berbeda di mana saya ingin review juga model bisnisnya berbedanya adalah pada model bisnis di mana kalau kapitalisme itu mempusatkan kekuatan pada satu kekuatan di pusat. Nah, gitu ya. Kalau sehingga kemudian uang itu terkumpul di pusat, data terkumpul di pusat, dan kemudian keuntungan juga mengalir kepada pusat. Lalu kemudian model bisnisnya ditambah dengan bakar uang atau apa namanya harvesting itu kalimatnya sebenarnya bagus ya, apa itu namanya panen gitu ya. Tapi itu panennya itu di belakang maksudnya. Jadi di depan itu akar uang semuanya, nanti panennya di belakang. Itu kata harvesting dipakai dalam model bisnis digital itu begitu. Jadi pada saat tanam, ya duit habis untuk semua proses produksi penanaman itu maksudnya gitu. Nah itu kemudian dipakai dengan cara bakar uang itu. Jadi pada saat dia masih menanam, masih kemudian mengembangkan bisnisnya, berapapun uang itu dibakar sampai kemudian muncul istilah unicorn 14 triliun dan dekakon 140 triliun. Itu uang yang dibakar. Kapan panennya? Panennya ketika kemudian dia sampai kepada strategi exitnya itu kan. Kemudian ada yang melalui IPO, ada yang kemudian memang model bisnisnya berlanjut. Nah, yang model bisnisnya berlanjut itu tidak banyak. Jadi dari sekian puluh itu nanti hanya satu atau dua yang namanya the winner. Yang lainnya dia harus exit melalui IPO. Nah, gitu model bisnisnya yang mereka itu. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus buat model yang beda. Bedanya bagaimana? Bedanya adalah ya ada dua prinsip
Yaitu prinsip Al-Quran mengatakan supaya kekayaan itu jangan beredar hanya di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu. Maksud kalimat ini itu kemudian kita terjemahkan dalam proses produksi itu, alat produksi itu jangan dikuasai oleh pemilik modal saja. Jadi alat produksi itu juga harus kemudian dimiliki oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat yang banyak. Nah, jadi bisa tidak kemudian terkonsentrasi pada pemilik modal. Nah, gitu intinya. Dan itu di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu dijelaskan secara jelas bahwa kemudian proses produksi, kemakmuran atau kesejahteraan itu adalah sebagai tujuan bersama, sehingga proses produksi itu dilakukan secara bersama, pasar dimiliki dengan akses bersama, dan kemudian keuntungan juga tersebar secara bersama. Sebab kalau misalnya proses produksi, keuntungan, alat produksi dimiliki oleh pemilik modal saja, maka dia nanti akan menjadi penindas. Nah, itu kalimat yang ada di dalam penjelasan pasal 33 UUD 45. Nah, dengan bermodalkan ya petunjuk Al-Quran dan juga Undang-Undang Dasar 45 atau Pancasila itu, maka kemudian kita membuat sebuah model bisnis di mana kemudian model bisnisnya itu lebih mengarah kepada seperti gambar di belakang saya itu. Jadi kita membuat alat produksi, yaitu aplikasi atau platform aplikasi, itu kan alat produksi di ekonomi digital itu. Lalu alat produksi itu atau platform aplikasi itu dibagikan atau dibuat harganya terjangkau oleh masyarakat, kumpulan masyarakat. Nah, kumpulan masyarakat yang dimaksud itu kalau di dalam UUD 45 itu koperasi. Jadi ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun ekonomi yang tepat adalah koperasi. Nah, tapi tidak harus koperasi. Maksudnya koperasi itu menunjukkan adanya kumpulan masyarakat berkumpul, lalu kemudian dia memiliki alat produksi, lalu mereka membangun komitmen. Nah, itu kan kemudian bisa juga komunitas, masjid, pondok pesantren, sekolah. Nah, itu adalah juga sebuah komunitas yang kita maksud, yang harus memiliki alat produksi itu. Nah, gitu. Nah, kenapa begitu? Ya, karena kemudian supaya kemudian tidak tersentral. Nah, alat produksi itu apa? Berupa platform teknologi digital atau kita menyebutnya sebagai aplikasi itu. Apa sih bedanya aplikasi sama platform? Ya sama sebenarnya, cuman kalau aplikasi itu biasanya bersifat kecil, ya untuk apa gitu. Kalau platform itu dia aplikasi, tetapi dia punya roadmap. Jadi hari ini dia begini, kemudian digunakan, maka kemudian dia menangkap apa namanya user experience atau aspirasi user. Namanya begini, dibuatkan fitur, ditambah, update. Nah, itu namanya platform. Tapi kalau aplikasi biasanya sekolah memesan aplikasi untuk ini, nah, itu dia sewa apa itu namanya sewa programmer atau developer. Setelah disewa aplikasinya berjalan dan statis, itu aplikasi ya, itu nggak bisa digunakan untuk yang ekonomi digital, itu hanya bersifat untuk temporer saja. Karena kalau nanti kemudian ada update, bingung nyari developernya sudah kerja mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, itu sering terjadi. Nah, itu juga salah satu bentuk kegagalan yang dialami oleh beberapa platform digital yang sudah didanai oleh beberapa investor yang tadi saya temui itu. Jadi dia tidak punya tim developer sendiri, jadi dia menyewa, sehingga kemudian dia tidak menyadari bahwa kemudian ada namanya UX, experience user, yang experience user itu penting sekali untuk ditangkap, digali, lalu dijadikan fitur atau melengkapi fitur. Itu makanya platform, dan itu harus pusat pengembangan teknologi umat atau ya pusat pengembangan teknologi gitu aja untuk teknologi digital semacam Silicon Valley. Itu penting. Jadi ketika kita mau melakukan konsolidasi, pertama kita harus punya itu. Kenapa? Karena tidak mungkin masing-masing komunitas memproduksi alat produksi berupa platform teknologi. Mahal sekali harganya. Terlalu mahal. Jadi ketika membuat platform, ya, aplikasi berupa platform itu mahal. Kenapa? Karena kita harus punya
tim developer sendiri. Tim developer itu banyak, ya, nggak cukup satu. Jadi kalau ada orang yang ahli IT kemudian dia mengatakan mampu menangani semua sendiri, itu bullshit, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena untuk mengerjakan sebuah aplikasi itu pekerjaan yang dilakukan itu kecil-kecil banyak memakan waktu. Jadi sehebat apapun dia nggak mungkin bisa menyelesaikan, apalagi sendiri gitu kan. Ada front end, ya, front end beberapa orang, ada back end beberapa orang, ada namanya tim GUI atau apa namanya grafik, apa namanya orang yang kemudian grafik itu apa mendesain, desainnya itu bentuknya seperti ini sendiri, lalu kemudian nanti di coding, nah, itu sendiri. Jadi nggak mungkin itu dilakukan satu orang. Jadi kalau ada satu orang mengerjakan untuk satu platform, ya itu impossible, ya nggak mungkin. Nah itu makanya kemudian butuh banyak developer, gitu. Butuh banyak developer untuk mengerjakan. Nah inilah yang harus kita lakukan sehingga dia bisa memproduksi platform, lalu platform itu bisa digunakan oleh masing-masing komunitas tadi, yang dalam konteks Undang-Undang 45 itu koperasi, menggunakan platform itu dengan terjangkau. Kalau dia membuat sendiri, terlalu mahal dan nggak mampu. Kenapa? Karena komunitas itu jumlahnya kan anggotanya nggak banyak. Nggak seperti Gojek, dia mencoba menjangkau 200 juta orang. Komunitas ya paling melayani anggota komunitas yang jumlahnya mungkin 1.000, 2.000, 3.000, paling banter 10.000 atau ya puluhan ribu. Nah, kan nggak mungkin kemudian dia memproduksi sebuah platform yang sama dengan Gojek, karena Gojek maunya kan ratusan juta orang kan gitu, maka dia membiayai platform dengan miliaran, bahkan triliunan, tidak ada masalah. Lah kalau komunitas kan nggak mungkin, maka harus dicari jalan, yaitu ada yang harus membuat rintisan, dia membuat platform itu, lalu kemudian dibiayai bersama oleh masing-masing apa itu namanya koperasi-koperasi atau masing-masing komunitas itu. Oke. Nah, kalau dia harus membuat sendiri mahal. Oh ya, ayo apa itu namanya? Kita biayai bersama itu pusat pengembangan teknologi itu. Sehingga kemudian pusat pengembangan teknologi itu dia bisa fokus hanya memproduksi teknologinya, lalu komunitas-komunitas atau koperasi-koperasi fokus pada menjalankan bisnisnya. Lalu pusat pengembangan teknologi menambah terus roadmap-nya dan tim IT-nya, menangkap user experience yang terjadi di semua komunitas, fiturnya ditambah-tambah, sehingga kemudian terjadi update-update. Sehingga kemudian super aplikasi itu bisa dimiliki bahkan oleh komunitas-komunitas, bisa dimiliki oleh koperasi-koperasi, oleh masjid-masjid, pondok pesantren, tanpa dia harus membuat tim IT sendiri yang kemudian mahal. Nah, gitu. Itu konteks konsolidasi yang kita lakukan, yang kemudian kita pikirkan bersama supaya kemudian penguasaan teknologi itu menjadi benar-benar bisa dimiliki teknologinya secara aplikasi itu oleh komunitas-komunitas atau koperasi-koperasi. Itu yang harus dilakukan. Hanya masalahnya sekarang adalah apakah komunitas-komunitas itu sadar mengerti ketika kemudian memilih aplikasi. Karena aplikasi itu kadang-kadang kemudian ditawarkan oleh berbagai pihak, ya, yang tujuannya itu berbeda dengan yang tadi saya ceritakan. Kalau kita tadi menceritakan kan aplikasi itu digunakan untuk masing-masing komunitas mengkonsolidasi ekonominya, ya, kekuatan potensi ekonominya, setidaknya dua, dana dan pasar. Lalu ada banyak muncul aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga, ditawarkan secara gratis. Lalu komunitas, koperasi, masjid, pondok itu bingung memutuskan, ya, yang mana yang mau digunakan. Nah ini PR besar ini PR besar. Nah sehingga kemudian disinilah kita juga harus berperan memahamkan bahwa misalnya ini satu bank menawarkan kepada satu sekolah itu dengan berbagai fitur dan dipakai secara gratis, tujuannya satu, harus dipahami, tujuannya satu, supaya uang yang berputar di sekolah itu tersimpan di bank milik mereka. Maka kemudian dia menawarkan aplikasi itu secara gratis untuk digunakan sekolah. Itu mesti mudah untuk dipahami itu. Nah, sementara kalau aplikasi yang dibuat oleh tujuan konsolidasi itu, sekolah itu atau pondok itu atau koperasi itu menggunakan aplikasi yang kita buat, dia memiliki memfungsikan koperasinya sebagai bank digital. Jadi putaran
uang di dalam komunitas itu tidak kemana-mana, tapi ada di dalam koperasi itu sendiri. Jadi koperasi itu seperti dia berfungsi sebagai bank. Dan itu memang tujuan dari dibentuknya koperasi. Kalau kita baca sejak awal dari risalah-risalah yang kita baca di dalam Mukadimah, di dalam risalah perdebatan BPU PKI, PPKI, dan juga pasca itu, ya itu maksudnya adalah seperti itu. Yang tujuannya adalah kesejahteraan bersama, alat produksi dimiliki bersama. Untuk memiliki alat produksi, maka koperasi itu menghimpun dana anggota di dalam simpanan yang disebut dengan simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Lalu simpanan sukarelanya itulah yang kemudian digunakan untuk memiliki kemampuan alat produksi, kan gitu. Nah, jadi ada dua tujuan yang beda ini yang pasti dipahamkan nanti kepada masyarakat umum atau kepada komunitas-komunitas itu. Kalau mendapat tawaran, nah, pertanyaan simpelnya, uangnya ada di mana nanti? Boleh nggak uang itu bisa dikelola oleh koperasi itu sendiri? Atau uang itu tersimpan dan digunakan oleh bank itu? Ini pertanyaan pokok yang sering kemudian lost. Nah, orang itu tidak bisa, sulit untuk membedakan, menentukan mana aplikasi yang mau dipakai. Nah, sering saya mendapat pertanyaan dilontarkan aplikasi ini. Nah, aplikasi kan bentuknya semua sama, ya kan? Aplikasi itu bentuknya semua sama. Ya, dia seperti apps, lalu kemudian muncul fitur-fitur, lalu ya di situ ada pembayarannya, ya di situ ada PPB-nya, ya di situ ada marketplace-nya. Lalu apa bedanya? Nah, ini tadi tuh yang kemudian yang saya jelaskan, model bisnisnya yang beda. Jadi nggak bisa dilihat dari bentuk fisik aplikasinya yang terlihat itu. Oh, itu sama. Oh, sama. Iya, sama bentuknya. Ya kalau bentuk aplikasi ya seperti itu, sama. Nah, hanya model bisnis yang ada di belakangnya, itulah yang harus dipahami. Pertanyaan pertama, apakah uang yang terkumpul dari komunitas itu bisa digunakan oleh komunitas itu untuk putaran ekonomi, atau uang itu terkumpul di bank dan digunakan oleh bank untuk membiayai konglomerat. Nah, di situ. Jadi simpelnya adalah apakah kemudian komunitas itu memiliki bank mini atau bank digital di dalam komunitas itu atau enggak. Nah, bank itu ya nanti kita bicara lah, bank kan punya otoritas bagaimana mengelola uang itu untuk digunakan putaran anggotanya, kan gitu. Nah, kalau ditawari oleh bank atau bukan bank, ada juga bukan bank ya yang menawari seperti itu, tetapi menghilangkan konsep di mana kemudian komunitas itu mandiri mengelola dana. Nah, itu. Jadi konsepnya harus dipahami di situ ya, supaya kemudian bisa memilih mana aplikasi yang mau dipakai. Nah, ini persoalannya di situ. Yang kedua, apakah kemudian aplikasi itu menghadirkan sebuah pasar lokal, di mana kemudian belanja di warung tetangga itu kemudian bisa diakomodir, atau dia itu aplikasi pasarnya langsung nasional, sehingga kemudian kita tidak bisa mengkonsolidasi pasar lokal menjadi inkubator. Nah, kita sudah bahas itu mengenai hiu, buaya, dan kolam. Jadi yang konsolidasi pasar itu pasar digital komunitas itu kita bermain di kolam dulu, baru nanti kemudian kita bergabung. Jadi itu. Nah, oke, jadi konteks konsolidasi untuk kita bisa melakukan konsolidasi teknologi digital itu harus kita mulai dari model bisnis. Model bisnis itu tidak bisa dilihat dari bentuk aplikasi, tapi back office-nya, apa yang ada di belakang itu, yaitu apakah aplikasi itu memberikan kemandirian dana dan pasar pada komunitas itu atau tidak. Nah, itu pertanyaan pentingnya. Nah, yang kedua kita masuk ya, kalau sudah punya aplikasi yang betul, maka kemudian dia sudah bisa mengkonsolidasi dana, pasar, dan data primer. Nah, data primer itu apa? Data primer itu adalah nomor WhatsApp dan nama orang, atau bisa juga plus emailnya. Nah, gitu. Nah, untuk apa? Untuk apa? Tujuannya adalah untuk kita bisa melakukan komunikasi. Nah, jadi yang namanya data itu bukan statistik yang menunjukkan jumlah dan rincian dari jumlah itu, seperti misalnya yang ada di Dukcapil itu ya, kita punya data kan, Dukcapil itu ada nama, ada NIK, ada KK, ada alamat, tapi nggak ada kontaknya. Nah, itu bukan data dalam konteks digital.
data digital itu harus mengandung kontak, yaitu nomor WA, email setidaknya. Sehingga kemudian itu bisa dikonsolidasi, bisa dikomunikasi untuk dikomunikasi untuk dikonsolidasi. Bagaimana caranya? Ya, melakukan apa yang dinamakan dengan marketing communication by WA. Kenapa? Karena engagement user di dalam ekonomi digital sekarang ini atau di dalam perangkat digital itu adalah WhatsApp. Nah, itu juga sudah kita bahas. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah saya share dulu ya untuk ditampilkan. Oke. Nah, ini kemudian aplikasinya ini ya, Smart Hub itu ya. Nah, Smart Hub itu saya ingin katakan ini adalah salah satu alat teknologi digital yang diciptakan untuk melakukan komunikasi atau konsolidasi yang diproduksi oleh IDBC atau Kampung IT di Solo yang stasiun ID. Nah, ini saya buka. Nah, ini dia untuk melakukan konsolidasi itu tadi. Ya. Lalu kemudian alatnya seperti ini. Lalu kemudian ini saya besarkan ya, saya besarkan deh. Nah, saya besarkan. Lalu kita konekkan dia dengan WA. Mudah-mudahan sudah langsung connect ya. Nah, tunggu. Oke. Nah. Ini kemudian toolnya seperti ini dan ini sudah connect dengan WA kita. Connect dengan WA kita tunggu ini siap. Nah, kalau dia sudah bilang siap, berarti alat itu sudah terhubung untuk mulai konsolidasi. Nah, apa yang dilakukan? Ini adalah data primer. Jadi ini alat baru kita gunakan untuk melakukan konsolidasi dengan data primer. Ya. Nanti kalau data yang level 2, level 1, level 2, level 3 itu kita mulai menggunakan platform aplikasi yang tadi saya ceritakan itu. Nah, kita mulai dengan data primer. Bagaimana caranya? Ya, ini tools untuk mengkonsolidasi data. Jadi misalnya kita sudah punya data saya menyebutnya anggota koperasi. Nah, oke, anggota koperasi. Oke. Ini kan saya contohkan koperasi Abimat atau kita pernah punya koperasi-koperasi seperti 212 Mat kan gitu. Itu kan sebenarnya punya keunggulan dibandingkan dengan Alfamart, Indomaret, Alfamidi. Keunggulannya apa? Dia hadir itu sudah punya pelanggan otomatis, yaitu mereka-mereka yang bergabung di dalam koperasi itu. Kalau di Surabaya itu 600 yang bergabung. Bandingkan dengan Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dia hadir nggak punya anggota. Dia mengandalkan nama besar dan kemudian upaya-upaya yang dia lakukan di situ, manggil badut dan lain sebagainya. Tapi kalau koperasi 212 Mat misalnya, atau Sakinah, atau apapun yang basisnya itu adalah koperasi, pasti dia punya anggota kan itu. Nah, anggota itulah yang harus kita punya data primernya. Nah, misalnya di sini, saya anggota itu kemudian data primer itu misalnya tersimpan di sini, kemudian kita panggil dia. Ya, kita panggil dia. Misalnya, atau gampangannya juga, kalau belum punya data, lalu misalnya anggota koperasi itu terkumpul dalam grup WhatsApp, maka kemudian grup WhatsApp itu kita ambil datanya. Ini saya mau nge-share materi yang hari ini saya share ini. Nah, ini yang saya share. Kemudian ini tafsir ya. Tafsir. Ini saya share kemudian tapi saya ingin melampirkan juga gambar Mas Agus. Mas Agus. Gambar foto atau apa ya, kita tinggal melampirkan di sini, tambahkan ya. Tambahkan bisa foto, dokumen atau gambar sebagai stiker. Nah, ini kita lampirkan foto gitu ya. Atau gambar sebagai stiker is oke. Nah, ini flyernya kajian hari ini. Kemudian kita import datanya. Data karena saya sudah punya banyak file yang saya buat dari Excel ya. Excel. Nah, ini data set. Nah, kemudian ini. Nah, jelajahi.
Nah, jelajahi di mana file yang akan dikirim. Nah, ini misalnya saudara-saudara. Saya sudah punya file namanya saudara. Jadi saudara ini saya klik open di sini. Nah, nanti masuk di sini. Nah, saudara ini namanya, ini nomor teleponnya. Oke, ini dari F1, F2 kan. Nah, ini dari nama fieldnya ini dirubah dari F1 menjadi F2, kemudian sini dari F2 menjadi F1. Kemudian diimport. Set. Nah, diimport ini sudah masuk di sini. Ya. Masuk di sini namanya serta nomor teleponnya. Kecilin dikit biar enak. Nah, ini ada namanya, kemudian ini tinggal kirim. Nah, set. Nah, nanti ini ada mode acak gitu ya. Nah, mode acak. Ini diklik ya, baru di OK. Oke, ini terkirim semua. Karena ini tadi materi sudah terkirim, saya coba saya ganti materinya edisi berikutnya aja. Ini tadi pagi sudah saya kirim materi ini biar nggak double. Tapi oke, coba saya kirim tapi nanti saya hentikan dapat beberapa. Nah, ini Nah, langsung terkirim ada 294 ya. 294 data saudara-saudara, artinya saudara kami, saudara istri, saudara saya, keponaan, kemudian sepupu, ya, om, Pak D, tante, itu sudah masuk semua. Nah, ini begini, ini sudah masuk semua, ke blasting semua, ya. Nah, itu seperti ini. Oke, nah ini hentikan karena ini tadi sudah materi yang sama. Oke, Mas Agus, sampai di sini gimana, Mas Agus? Oke, sudah bagus ya. Oke ya, oke. Saya kebetulan di tempat Pak Mangesti berjalan lancar, di tempat saya hang. Iya, di sini 80 Mbps, Mas Agus. Nah, itu dia. Saya stop share-nya. Ya. Oke, yes. Oke, ya. Tutup. Ya. Okay. Itu gambaran dari tools yang namanya Smart Hub, di mana kita bisa mengumpulkan data primer. Data primer itu penting. Itulah data yang sekarang kita kuasai. Kalau data di luar itu kita belum menguasai. Google sudah menguasai data level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti saya akan jelaskannya. Ya. Data yang level 1, 2. Kita ini menguasai data primer. Dengan data primer saja itu sudah kita bisa melakukan konsolidasi. Itu. Nah, caranya adalah koperasi, sekolah, pondok pesantren mengumpulkan data itu dalam bentuk Excel seperti yang ditunjukkan Pak Mangesti. Hanya cukup nama sama nomor WA. Itulah yang dilakukan oleh ACT. Tapi ACT tidak menggunakan tool ini, dia menggunakan orang. Ada 1.600 orang. Nah, kita bisa menyingkap dengan tools itu. Lalu kemudian kita bisa kirimi dia itu namanya WA Marketing Communication. Itu yang ada ilmunya. Nah, itu yang kemudian kita sebut pisau bermata dua. Karena kalau tool ini jatuh kepada orang yang tidak benar, maka dia bisa mengirimkan hal-hal yang tidak benar. Nah, itu yang kemudian malah justru akan membunuh dia sendiri secara karakter, ya, membunuh karakter. Nah, tapi kalau digunakan secara benar, yang saya contohkan misalnya Kiai mengirimkan kepada santri dan alumni-alumninya. Misalnya pondok pesantren A, dia punya alumni itu bisa sampai ratusan ribu, bahkan ada yang punya alumni itu sampai 1 juta. Lalu kemudian kalau datanya ada di situ, maka Kiai itu mengirim satu pesan, itu terkirim kepada 1 juta. Alumni itu tadi menyapa secara pribadi. Assalamualaikum, Ananda Agus Maksum, apa kabarnya hari ini? Kiai doakan semoga apa yang Ananda lakukan pada hari ini diberkahi Allah. Kiai doakan sukses, lancar.
Gitu aja. Tapi manggil semua. Itu sudah senang, ya kan gitu. Itu sudah terjadi engagement namanya, sudah terjadi konsolidasi, sudah terjadi komunikasi. Lalu kemudian yang saya lakukan itu tadi dengan koperasi yang ada di Surabaya yang kita mendengar katanya hampir mati, tapi kalimat itu sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena dengan 600 anggotanya, kemudian kita kabari, Assalamualaikum, Bapak siapa dipanggil, kami pengurus koperasi yang kita dirikan bersama. Kami kabarkan bahwa koperasi kita sekarang telah mengadopsi teknologi digital. Kita punya aplikasi mobile yang bisa diklik di sini. Begitu diklik dia terdownload. Dan bahkan sekarang aplikasinya kita perbarui. Kita perbarui dengan namanya PWA. PWA itu Progressive Web Application. Jadi orang itu sekarang nggak perlu mendownload aplikasi seperti yang biasa dilakukannya. Cukup diklik, maka aplikasi itu sudah terdownload dan tidak menghabiskan memori. Dia akan muncul di dalam handphone kita seperti aplikasi, diklik itu ringan sekali. Nah, nanti kita kasih di link di sini, klik, nah dia langsung terhubung di situ. Lalu kemudian karena dia anggota, itu sudah kita register otomatis oleh admin, maka dia kita kasih tahu loginnya itu adalah nomor HP Bapak ini dan passwordnya ini. Nah, gitu. Itu bisa. Lalu dia login. Nah, Bapak bisa belanja di situ dan dikirim gratis. Lalu kemudian kita komunikasi terus perkembangannya seperti kemarin itu ya. Akhirnya kemudian bisa pasca pandemi ya, kita bisa sebut pasca pandemi sekarang itu bisa melakukan pameran 3 kali karena kemudian terjadi pertambahan anggota bergabung grup UMKM yang ada di WA. Di WA itu kan ada grup UMKM itu dia saling berjualan, ada di dalam satu grup. Nah, lalu kemudian dia ingin mempunyai aplikasi seperti itu, tetapi karena ini grup, jadi nggak jelas siapa pengurusnya, siapa anggotanya, organisasinya, maka tentu agak kesulitan. Nah, grup ini akhirnya kemudian kita gabungkan dengan koperasi itu. Maka grup ini menambah anggota koperasi itu. Anggota koperasi itu kemudian bertambah anggotanya, lalu juga karena di situ ada persyaratan orang itu untuk masuk itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, maka dia menyimpan uang di situ, maka terjadi simpanan uang yang kemudian simpanan uang tadi itu dikelola oleh koperasi ini sendiri, tapi bukan masuk ke bank. Nah, ini tadi. Ya, bukan masuk ke bank dipakai oleh bank untuk membiayai konglomerat, bukan. Nah, ini prinsipnya. Lalu kemudian terjadi putaran dan kemudian koperasi itu kita bisa kabarkan hari ini koperasi kita mengadakan pameran di mana kemudian anggota-anggota baru yang berasal dari UMKM itu memamerkan produknya untuk kemudian kita kurasi atau kita nilai untuk bisa kita masukkan dalam marketplace, kita kabarkan. Nah, itu 3 kali sudah melakukan dan bahkan kemudian alhamdulillah koperasi ini dinilai sebagai koperasi yang berhasil reborn, berhasil bangkit menggeliat pasca pandemi dan bahkan menggeliatkan UMKM yang lain. Dibangkitkan pergerakannya gitu. Nah, jadi hanya dengan menggunakan tool 2 platform aplikasi yang kita buat itu, yang ini namanya ya, yang ini saya ulangi, nah, ini ya, saya ulangi ini ya. Nah, disitulah kemudian ada nama apa itu namanya tabungan. Dan di situ kemudian ada pasar lokal. Nah, di sini kemudian anggota saling menabung, anggota saling jual beli, dan di sini kemudian kita bisa kirimkan WA, diarahkan ke link ini, sehingga kemudian anggota itu bisa tahu update produknya itu apa saja. Nah, ada promo apa saja, dan lain sebagainya. Nah, jadi gabungan 2 ini kita bisa sudah bentar ya, saya login ke yang Abimat aja ya, yang Abimat ya. Yang Abimat yang saya contohkan. Kok mati, Mas? Enggak mati. Saya lagi login. Oh. Nah, lagi login untuk memberikan contoh. Nah, ini dia. Ini adalah Kopsah Abimat yang saya contohkan tadi, yang
orang bilang hampir mati, tapi sekarang malah menjadi koperasi percontohan di Denkop Jawa Timur karena dia berhasil menggeliat pasca pandemi paling awal dan bahkan kemudian membangkitkan UMKM yang lain karena kemudian UMKM itu bisa diwadahi di sini, bisa diwadahi di sini di pasar lokal ini, kemudian dia ada UMKM sendiri. Nah ini produk itu ya. Di situ pasar lokal. Nah di sini ada produknya UMKM sendiri ya. Oh ini aplikasi saya belum terupdate nih di situ. Sehingga kemudian UMKM itu di sini punya produk-produk yang produknya itu kemudian seperti kayak sambel, kayak apa gitu, punya pasar. Sehingga kemudian ini yang kita sebut dengan pasar lokal itu kan ya. Sambel. Apa aja. Nah ini produk-produknya UMKM bisa masuk ke sini. Jadi UMKM yang biasanya ada di grup WA itu, dia biasanya kan posting-posting di WA, sama-sama posting, sama-sama penjual itu. Lalu postingan hilang. Nah kalau di sini dia bergabung, maka postingannya dia itu kemudian muncul di semua HP-nya anggota. Nah, lalu kemudian nanti begitu ada produk itu diposting di sini, bisa dikabarkan melalui WA sehingga ada update. Nah, sehingga kemudian semua anggota itu menerima, oh iya ini ada apa produk baru. Nah, bagaimana sekarang kemudian untuk mengkonsolidasi data primer? Nah, data primer tadi itu kan kemudian sudah ada nomor WA-nya. Nah, terus-menerus melalui WA Marketing Smart Hub tadi itu kita update ya. Nah, caranya mengupdate itu dengan menggunakan marketing communication tools atau ilmunya namanya WA marketing itu. Sehingga kemudian bukan tagihan yang kita berikan, bukan tagihan-tagihan ini itu, tetapi info-info tentang kemajuan tentang ini, lalu kemudian mereka sendiri bisa share. Nah, jadi yang terjadi, dan misalnya ya, yang saya alami nih, setelah menggunakan aplikasi ini, kemudian data itu saya kumpulkan dan kita marketing communication, yang terjadi adalah, anggotanya sepuh-sepuh, pensiunan semua. Jadi untuk adaptasi dengan aplikasi itu lambat sekali. Sampai akhirnya kemudian harus kita datengin, kita kumpulin, kemudian bawa HP-nya sendiri-sendiri, lalu kita ajarin. Lalu kita buatkan aplikasinya itu, password-nya itu tersimpan di situ, dan aplikasi ini kan kalau dipakai seperti WA, jadi misalnya ditutup, itu kemudian dibuka lagi itu nggak perlu login kayak WA. Ini kemudian sehingga kemudian orang tua itu nggak kesulitan apa password-nya. Nah, gitu. Ini kita buat seperti itu. Lalu kemudian kita WA, kabarin tentang perkembangan-perkembangan, lalu kemudian supaya bertambah anggotanya, maka kemudian kita buatkan WA, kita kirim kepada mereka kita minta bercerita tentang pengalamannya berbelanja di sini, dan kemudian dikirim gratis. Nah, lalu mereka bercerita, lalu ceritanya itu kita kirimkan kembali ke WA mereka, kemudian kita minta mereka share kepada teman, kepada grup-grup yang terkait dengan ekonomi. Nah, lalu orang yang di-share itu mendaftar dan download. Nah, orang-orang baru ini adalah orang-orang yang sudah digital minded, yang bukan sepuh-sepuh, sehingga kita mendapatkan anggota-anggota baru, yang anggota-anggota baru itu memang sudah terbiasa menggunakan ini. Nah, lalu terjadi perkembanganlah anggota itu berkembang, anggota bertambah dengan data primer tadi. Nah, kira-kira gitu. Nah, data primer itu satu contoh dalam konsolidasi koperasi. Sudah pasti koperasi itu punya anggota. Anggota itu pasti punya data primer. Nah, dua alat ini yaitu aplikasi ini, lalu Smart Hub itu merupakan alat yang ampuh untuk bisa kita gunakan untuk membangkitkan ekonomi di dalam komunitas. Nah, kira-kira itu ini Pak Mangisdi prolog penjelasan pagi hari ini yang merupakan review, dan kemudian kita menggabungkan pemahaman-pemahaman yang tercecer-cecer dari kajian-kajian yang lalu menjadi sebuah pemahaman yang kelihatan apa sih ini gunanya gitu Pak Munisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.